Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas praktik 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu aplikasi pemesanan bahan ajar untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Aplikasi ini merupakan sebuah single page application, sederhana namun modern, yang hanya berfokus pada proses front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu seperti Node.js atau MySQL, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui file JavaScript yang akan ditampilkan bersama dengan tugas praktik ini. Pertama, saya akan menjelaskan terkait arsitektur teknologi terlebih dahulu. Sistem ini dibangun dengan HTML, Tailwind, CSS, dan JavaScript untuk menciptakan web yang fungsional, interaktif, dan memiliki tampilan yang menarik. Alasan saya menggunakan Tailwind CS karena untuk mempercepat pembuatan tampilan yang modern dan responsif. Lalu semua interaksi menggunakan DOM manipulation dan vanilla JavaScript serta data bersifat dummy agar aplikasi berjalan sesuai dinamis tanpa database, sehingga cocok untuk prototype frontend. Kedua, saya akan menjelaskan struktur file dan penjelasan singkat untuk fitur-fitur utama yang ada. Jadi berdasarkan ketentuan tugas praktikum, sistem ini harus setidaknya memiliki tampilan halaman login, dashboard informasi bahan ajar, tracking pengiriman laporan dan histori transaksi bahan ajar. Sekarang saya akan menjelaskan intisari dari file yang mewakili fitur-fitur utama. Yang pertama ada login HTML. Login HTML ini adalah halaman masuk sistem. Saya buat dengan desain yang clean dan modern menggunakan gradient background. Di sini terdapat form login sederhana seperti ini dengan email dan password. Semua login dihubungkan ke file out.js. Oke. Yang kedua ada index HTML. File ini berisi halaman utama aplikasi, berisi layout dasar yang terdiri dari sidebar navigasi dan main content area. Semua halaman lain akan dimuat secara dinamis di dalam file ini tanpa harus mengganti halaman atau single page application. Lalu yang ketiga ada data.js. Oke, data.js. Data.js ini berisi semua data dummy. Saya buat data bahan ajar sesuai konteks universitas. Dengan ini, aplikasi tetap dinamis meskipun tanpa database. Begini tampilannya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada out.js ya. Out.js ini file yang mengatur keamanan sederhana aplikasi. Berisi fungsi login, logout, dan checkout. Saya menggunakan local storage untuk menyimpan status login. Terdapat juga fitur validasi login dan alat peringatan akan muncul jika input salah. Lalu selanjutnya ada bahan ajar JS. Bahan ajar ini file yang mengelola halaman informasi bahan ajar. Lalu selanjutnya ada dashboard.js. Dashboard.js ini mengatur tampilan halaman utama dashboard seperti statistik dan status pengiriman. Terdapat juga ucapan selamat sesuai dengan waktu nyata atau real-time greeting sesuai dengan waktu. Oke, yang selanjutnya ada history.js ya. File ini mengatur histori transaksi bahan ajar dengan data dinamis dari data.js. Kemudian yang selanjutnya ada laporan.js. Nah, file ini mengatur halaman laporan yang masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya ada main.js. File ini berfungsi untuk mengatur pergantian halaman, rendering, sidebar, dan mengontrol navigasi antar menu. Selanjutnya ada tracking.js. File ini berfungsi untuk mengatur pergantian halaman, rendering, sidebar, dan mengontrol navigasi antar menu. Yang selanjutnya itu ada until.js.
Oke. Baiklah, setelah menjalankan secara garis besar arsitektur dan struktur file dari website ini, sekarang kita langsung saja jalankan aplikasinya. Ya, di sini sudah terlihat ya, ada alamat email maupun password, dan juga ada fitur lupa password maupun belum punya akun. Kita klik masuk. Ya, jadi begini tampilannya. Ada dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan maupun histori transaksi. Jadi cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.